dan selamat datang di channel YouTube kami. Sebelumnya, kenalin nih nama saya, Wipa Nurjana, bisa dipanggil Wipa. Pada video kali ini, saya nggak sendirian loh, saya ditemani oleh teman-teman saya. Nah, pada kesempatan ini, saya yang akan memandu pada video ini dan saya berperan sebagai host, tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk didengar loh. Oke, di sini kita akan membahas mengenai manajemen. Tapi sebelum memasuki pembahasan, kita kenalin dulu dong sama kakak-kakak yang akan berbincang pada hari ini, dimulai dari kakak sebelah kanan yang akan memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zakia Latifah, suka dipanggil Zakia. Terima kasih kepada Kak Zakia yang sudah memperkenalkan dirinya. Baiklah, kakak yang satunya lagi dong. Baiklah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Bilqis Nefawazia dan saya suka dipanggil Bilqis. Selamat kenal ya teman-teman. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan, jadi hari ini kita akan membahas topik tentang penggunaan manajemen dalam kehidupan. Teman-teman, tahu gak? Ternyata definisi manajemen ini banyak didefinisikan oleh beberapa pakar ahli loh. Yes, betul banget tuh. Ternyata manajemen ini banyak sekali didefinisikan oleh beberapa para pakar ahli. Di antaranya, Yang pertama, menurut George Robert Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melalui kegiatan orang lain. ada juga loh, menurut pendapat beliau mendefinisikan bahwasanya manajemen itu merupakan suatu kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan sesuatu, memberikan motivasi dan komunikasi, serta mengambil keputusan yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada menurut pendapat Philip Panol, beliau menuturkan bahwasanya manajemen itu tergantung 5 gagasan utama. Di antaranya, merancang, mengkoordinasikan, memerintah, mengatur atau mengorganisasikan, serta mengendalikan sesuatu. Dan itulah definisi manajemen menurut beberapa para pakar ahli. Dan kami hanya mengambil 3 pakar ahli saja. Sebenarnya masih banyak loh teman-teman definisi manajemen menurut para pakar ahli ini. Apakah manajemen itu memiliki fungsi, Kak? Tentu saja ada. Kalau boleh tahu, apa sih fungsi dari manajemen itu? Ternyata fungsi dari manajemen adalah untuk mengatur jalannya sesuatu hal agar sesuatu tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya masing-masing, dan itu merupakan fungsi umum dari sebuah manajemen. Oh, berarti Manajemen ini itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. nah, tadi kan menurut para pakar ahli. Sekarang menurut kakak sendiri, apa sih manajemen itu? Jadi, manajemen adalah mengatur suatu proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia dengan pengendalian agar bisa mencapai sebuah tujuan dari suatu kegiatan. Singkatnya mah gini ya tuh ya, manajemen teh merupakan suatu alat yang dapat membantu Anda dalam mencapai sebuah tujuan maksimal dalam setiap aspek kehidupan. Itu sih menurut pandangan saya pengertian dari manajemen. Oh, seperti itu ya, Kak. Lanjut, kalau pendapat kakak yang satunya lagi, apa sih manajemen itu? Menurut saya, manajemen adalah suatu disiplin yang sangat penting dalam mengarahkan sumber daya dan energi manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan individu. Oh, seperti itu ya, Kak. Jadi, teman-teman, intinya manajemen itu mengatur segala sesuatu ya, Kak. Iya, betul banget tuh. Kalau secara umumnya, manajemen itu adalah mengatur segala sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Teman-teman, jadi penggunaan manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting loh. Betul kan, Kak? Iya, betul banget tuh. Ternyata manajemen itu sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh umumnya deh, kita itu kan sering memanajemen di dalam hal uang dan di dalam hal waktu. Apakah teman-teman sering melakukannya juga? Pastinya sama dong. Teman-teman semuanya pasti sering melakukan pemanajemenan uang dan pemanajemenan waktu. Lalu, bagaimana sih Kak cara manajemen uang dan waktu yang baik? Gampang kok, ternyata menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengendalian uang adalah langkah yang bijak untuk mengelola keuangan pribadi Anda dengan lebih baik. Oh, seperti itu ya Kak. Lalu, tips-tips dari Kakak gimana sih cara manajemen uang yang baik? Di antaranya, Tunggu dulu, untuk tips-tipsnya kami akan memberitahu di lain episode. pantengin terus ya channel YouTube kami. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalian masih standby di channel YouTube kami, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu cara memanajemen uang dan waktu yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gimana sih Kak cara memanajemen uang yang baik itu? Setelah saya akan memberitahukan cara menerapkan manajemen dalam pengendalian uang. Yang pertama, perencanaan keuangan. Mulailah dengan merencanakan keuangan Anda. Buat anggaran bulanan yang mencakup semua pemasukan dalam pengeluaran Anda. Ini akan membantu Anda memahami dengan jelas seberapa banyak uang yang Anda miliki dan kemana uang itu harus diaplikasikan. Yang kedua, prioritas pengeluaran. Identifikasikan pengeluaran yang paling penting dan mendesak seperti biaya hidup, tagihan, dan tabungan darurat. Sedikit tambahan, utamakan pembayaran hal-hal yang ini daripada pengeluaran yang lainnya agar dalam manajemen uang bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, buatlah tujuan keuangan. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang seperti membeli rumah, bayar utang, menetapkan tujuan. Ini akan memberikan Anda motivasi untuk mengelola uang Anda dengan baik. Keempat, penghematan. Identifikasikan area-area di mana Anda bisa menghemat uang, misalnya belanja lebih bijak, gunakan kupon ataupun diskon, bandingkan harga sebelum membeli barang ataupun jasa. Yang terakhir adalah evaluasi dan koreksi. Secara berkala, tinjau anggaran Anda dan evaluasi kemajuan keuangan Anda terhadap tujuan Anda. Jika ada masalah ataupun perubahan dalam keuangan, koreksi rencana Anda sesuai kebutuhan. Nah, itulah beberapa tips dari saya dalam pengendalian uang. Wah, ternyata banyak juga ya Kak. Ngomong-ngomong waktu, saya dan teman-teman online mau tahu dong tips dari Kak Bilkis gimana sih cara memanajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, akan saya kasih tahu tips-tips cara memanajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari yang baik itu. Apakah teman-teman online merasa kalau waktu 24 jam sehari itu tidak cukup untuk mengerjakan kegiatan? Sebagai siswa, kegiatan kita itu tidak hanya belajar loh, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan kita. Misalnya ikut kepanitiaan, keorganisasian ataupun UMKM. Nah, membuat keterbatasan waktu dan tenaga yang terpakai itu sangat penting digunakan. Maka dari itu, perlunya mengatur waktu ataupun menerapkan time management dalam kehidupan ini. Oh, seperti itu ya Kak. Apa sih tips dari Kakak yang pertama? Oke, dalam manajemen waktu, tips yang pertama adalah menentukan tujuan dan prioritas. Hal pertama yang harus dan penting untuk di-highlight adalah menentukan tujuan dan prioritas. Diwajibkan untuk memahami apa yang menjadi tujuan dan bagaimana menempatkan prioritas. Prioritas apa sih? Prioritas dalam sebuah kegiatan. Misalnya saja, seorang siswa itu tugas utamanya adalah belajar dan mengerjakan tugas. Nah, ini bisa dikatakan suatu prioritas. Dan contoh tujuannya adalah, misalnya dalam hal mengerjakan tugas, saya akan mengerjakan tugas dalam waktu 2 hari. Dan itu adalah tips yang pertama.
Untuk tips yang kedua adalah mekanisme perencanaan dan penjadwalan. Perlunya membuat jadwal dan rencana untuk membantu mengatur waktu. Misalnya, dengan membuat jadwal pada notes di handphone ataupun ditulis tangan pada kertas, lalu ditempel pada dinding. Nah, dengan adanya jadwal atau list kegiatan, menjadi manajemen waktu lebih terkontrol, dapat mengklasifikasikan mana kegiatan yang bersifat prioritas dan mana kegiatan dan atau bagaimana mekanisme melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik agar tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan itu adalah tips yang kedua. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah fokus. Ingat ya teman-teman, fokus. Tips yang ketiga ini adalah fokus dalam mengerjakan sesuatu hingga selesai atau tuntas. Hal ini sangat penting dalam memanajemen waktu, karena dengan fokus dalam melakukan suatu hal itu, aktivitas ataupun kegiatan akan lebih cepat selesai dan berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditentukan. Nah, untuk yang keempat adalah jadikan waktu itu sebagai kebiasaan. Lakukan segala kegiatan Anda atau kegiatanmu dengan terorganisir ataupun teratur. Jadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terorganisir dengan baik akan memudahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara tepat waktu dan tidak merusak jadwal kegiatan lainnya. Sehingga tujuan yang telah dicapai pun akan terlaksanakan dengan baik. Nah, selain itu dapat terhindar juga loh dari situasi mendesak seperti terburu-buru dalam menyelesaikan tugas atau kebut semalam yang gak baik buat kesehatan. Jadi, jadikanlah waktu itu sebagai kebiasaan. Karena di dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-waktu asmanu minad dhahabi, waktu sebagai emas. Jadi, pergunakanlah waktu dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai suatu kebiasaan yang akan membawakan kita ke depannya, yaitu sebuah kedisiplinan. Dan itu adalah beberapa tips dari saya dalam manajemen waktu. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi teman-teman, intinya manajemen uang dan waktu itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada Kak Bilkis dan Kak Zakia yang sudah menyempatkan waktunya untuk membahas mengenai manajemen pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan manajemen ini dengan baik dalam kehidupan kita. Dan ingat ya teman-teman, tips-tips dari kita ini harus diterapkan dalam kehidupan ya. Dan mohon maaf apabila penjelasan dari kami masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.